Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai earning management, insider trading, dan penerbitan saham gorengan untuk memenuhi mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dandi Aditya Syamada Putra dengan akhiran NIM 140. Yang kedua ada Qurratu A'yu Lailatul Husna dengan akhiran NIM 141. Yang ketiga ada Jenila dengan akhiran NIM 142. Yang keempat ada Devinta Listiana Bulan dengan akhiran NIM 143. Dan yang kelima ada Selvi Nur Asisa dengan akhiran NIM 145. Di sini saya atas nama Jenila dengan akhiran NIM 142 akan menjelaskan mengenai subbab pertama, yaitu earning management. Apa itu earning management? Definisi earning management atau manajemen laba adalah suatu tindakan untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, terutama manajemen perusahaan. Ini pada tahun 1998 yang dikutip oleh Widya Ninggia pada tahun 2001. Definisi earning management terbagi dalam dua definisi, yaitu definisi sempit dan definisi luas. Dalam definisi sempit, earning management hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Sedangkan dalam definisi luas, earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan pada saat ini atas suatu unit di mana manajer tersebut bertanggung jawab. Selanjutnya adalah manajemen laba dan tidak kecurangan. Manajemen laba adalah tindakan yang sifatnya mengambil keuntungan jangka pendek tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Namun demikian, apa yang telah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan sebenarnya adalah suatu penipuan yang sangat tidak etis. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan manajemen laba. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Yang kedua, SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen untuk menggunakan perkiraan dalam menyusun estimasi. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Selanjutnya, subbab B, insider trading. Definisi insider trading adalah perdagangan saham atau surat berharga yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Perdagangan tersebut didasarkan karena adanya suatu informasi dari dalam perusahaan yang penting dan belum terbuka untuk umum dan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Insider trading merupakan istilah teknis yang hanya dikenal dalam pasar modal yang dipinjam dari praktek perdagangan saham yang tidak fair di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi eksklusif oleh pejabat perusahaan yang karena jabatannya dapat menarik keuntungan sebagai dampak dari tidak diberikannya informasi tersebut kepada masyarakat luas. Tindakan insider trading yang dilarang dalam UU Pasar Modal. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyebutkan mengapa insider trading atau perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam dilarang, yaitu pasal 95, pasal 96, pasal 97, ayat 1 dan ayat 2, pasal 98 serta pasal 99. Berdasarkan undang-undang tersebut, OJK melalui BEI memiliki wewenang besar dalam mengendalikan keberadaan setiap perusahaan, terutama terkait kasus insider trading. Sebelumnya, saya Devinta Listiana Bulan dengan akhiran NIM 143. Di sini, saya akan menjelaskan tentang subbab selanjutnya, yaitu insider trading dan disclosure. Beberapa pihak menyebutkan bahwa semakin baik suatu perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan yang peduli untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada publik. Dalam bidang akuntansi, tindakan tersebut biasa dikenal dengan istilah pengungkapan atau disclosure. Disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan atau finansial dan non-keuangan atau non-finansial yang dimilikinya secara terbuka, terutama kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, misalnya investor. Insider trading
pada dasarnya dapat digolongkan sebagai tindakan fraud atau kecurangan karena telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Terciptanya suatu kondisi perusahaan yang jauh dari pengaruh insider trading tidak dapat dilepaskan dari peranan pemerintah, khususnya yang berperan dalam bidang ini adalah OJK. Selanjutnya, personal benefit. Kecenderungan individu dalam melakukan insider trading adalah karena adanya harapan atas keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diperoleh jika melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan inside information. Berikut pernyataan beberapa ahli. Yang pertama ada McGee pada tahun 2009 menyatakan bahwa insider trading etis dilakukan jika gains yang akan diperoleh lebih besar daripada loss ketika seseorang melakukan insider trading. Yang kedua ada Bems et al. Pada tahun 2003 melakukan penelitian terhadap mahasiswa akuntansi untuk menguji faktor-faktor yang memotivasi dan mencegah terjadinya praktik insider trading. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa expected gain, rasa iri, dan persepsi keadilan hukum berhubungan signifikan dengan niat untuk bertransaksi berdasarkan insider information. Yang ketiga ada penelitian Sehun pada tahun 1998 menemukan bukti bahwa insider trading mampu memprediksi keuntungan yang akan datang dan meskipun praktik ini dilarang, insider trading terbukti sebagai praktik yang mampu memberikan banyak keuntungan. Yang keempat ada statement pada tahun 2007 menyatakan bahwa ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan nilai etika, selama ini fakta menunjukkan bahwa kepentingan pribadilah yang akan lebih diutamakan. Selanjutnya ada Snoyenbos dan Smith pada tahun 2000. Mereka adalah penentang praktik insider trading yang menyatakan bahwa meskipun secara keseluruhan kekayaan meningkat karena Totoni Tota memanfaatkan inside information, tetapi tetap saja tindakan tersebut tidak etis dan tidak adil bagi orang lain. Yang keenam ada Betis et al. Pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa insider dapat memanfaatkan untuk kepentingannya dengan 4 macam cara. Dan yang terakhir ada prospek teori dari Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa dalam melihat pencapaian suatu keuntungan, seseorang dapat melihatnya secara berbeda, misalnya keuntungan adalah menghindari kerugian. Selanjutnya, ethical position dalam insider trading. Para peneliti dalam bidang etika bisnis telah meneliti pengaruh filosofi moral seseorang atau ideologi etika seseorang sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan. Ethical ideologi merupakan sebuah sistem etis yang digunakan untuk membuat moral judgment yang memberikan pedoman untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan permasalahan etis. Forsyth pada tahun 1992 menyatakan bahwa seseorang akan menilai tentang suatu praktek bisnis sebagai tindakan etis dan tidak etis dan kemudian memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Sehingga kecenderungan seseorang melakukan tindakan yang tidak etis, misalnya insider trading, dipengaruhi oleh moralitas seseorang atau yang sering disebut dengan ethical ideology atau ethical position. Ethical position memediasi hubungan antara personal benefit dengan terjadinya insider trading. Ethical position memediasi hubungan antara persepsi keadilan hukum dengan terjadinya insider trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Aditya Syamada Putra, NIM 140. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai earning management dan insider trading dalam perspektif etika bisnis. Jika dilihat dari perspektif etika bisnis, maka keputusan melakukan manajemen laba dan insider trading jelas menyalahi aturan. Konsep pasar modal sangat mengutamakan kejujuran sebagai fondasi bagi perusahaan yang akan go public. Sementara itu, manajemen laba dan insider trading harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal yang sifatnya merugikan pihak eksternal. Di sisi lain, pihak eksternal atau masyarakat menilai setiap perusahaan yang berada di pasar modal diseleksi dan dipantau. Materi selanjutnya yaitu penerbitan saham gorengan. Pengertian saham gorengan yaitu diartikan sebagai saham suatu perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan,
karena pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi saham gorengan, yaitu yang pertama, saham gorengan dapat bergerak tiba-tiba dengan volume dan nilai transaksi harian yang tinggi, meskipun sebelumnya sangat sepi di transaksinya. Yang kedua, bid dan offer yang mencurigakan. Yang ketiga, pergerakan yang fluktuatif dalam suatu hari perdagangan. Misal saham naik 10% dalam satu hari, namun 15 menit berikutnya bisa minus 3%. Yang keempat, kenaikan saham tidak disertai dengan perbaikan kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu pergerakan harga tidak dapat dianalisa menggunakan analisa fundamental maupun teknikal. Ciri-ciri saham gorengan. 1. Masuk ke dalam daftar unusual market activity. 2. Volume dan nilai transaksi harian tidak wajar. 3. Bid dan offer tidak wajar. Keempat, kinerja keuangan dan informasi emiten tidak sejalan kenaikan harga. Kelima, tidak dapat dianalisis. Saham gorengan di pasar modal yang melanggar etika bisnis. Tindakan yang melanggar etika di pasar modal juga terjadi dalam melibatkan saham gorengan. Berdasarkan konsep etika bisnis, tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan karena pihak manajemen perusahaan secara tidak jujur membeli saham sendiri demi mempengaruhi publik agar membeli saham perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf.